Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Selasa 1 Maret 2022 terangkum dalam Sumekon. 40 tenaga penyuluh agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir dikukuhkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oki, Dr. Andes Haji Subrata MPDI, bertempat di Aula Kantor Kemenak Kabupaten Oki Selasa 1 Maret sore. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Oki, Dr. Andes Haji Subrata MPDI menyampaikan kepada penyuluh agama agar lebih percaya diri dan jangan minder dalam memberikan penyuluhan. Penyuluh agama menurut Subrata adalah leading sektor Kementerian Agama. Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oki AKBP Gendi Marzanto SH mengungkapkan mengapresiasi dengan pengukuhan penyuluh agama Islam, menginginkan kerjasama dengan BNN terkait pencegahan narkotika khususnya P4GN. BNN siap bila penyuluh agama memerlukan referensi, bahkan siap memberikan pembekalan agar penyuluh bisa menyelipkan pesan pencegahan narkotika kepada masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fauzi SPDI menjelaskan, pengukuhan supaya program kerja lebih terarah dan program dapat berhasil di lapangan, walaupun banyak kendala-kendala yang dihadapi penyuluh. Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam sudah ada sejak tahun 2017 dan terus berlanjut hingga saat ini. Adapun jumlah tenaga penyuluh agama Islam saat ini ada sebanyak 144 orang yang tersebar di 18 kecamatan Kabupaten Oki. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Sejumlah petugas kesehatan dari RSUD Bari beserta petugas kejaksaan kembali melakukan pengecekan kesehatan dalam rangka pelaksanaan eksekusi vonis kasasi terhadap Cik Maimunah 81 tahun. Pemeriksaan kesehatan terhadap Cik Maimunah dilakukan langsung di kediamannya di Jalan Kapten Abdullah, nomor 5 RT 6 RW 2, Kelurahan Talang Putri, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang, Selasa 1 Maret. Usai pengecekan kesehatan Cik Maimunah, Kasih Pidana Umum Kejari Palembang Agung Ari Kesuma SHMH yang turut mendampingi tim kesehatan dengan tegas mengatakan Cik Maimunah dalam kondisi sakit. Hasil pemeriksaan didapati tensi darah tinggi serta menderita stroke dan lumpuh. Sehingga rekomendasi petugas kesehatan belum layak dilakukan eksekusi. Hasil pemeriksaan kesehatan akan diteruskan secara berjenjang kepada Kejaksaan Agung dan Kejari Palembang menunggu petunjuk selanjutnya. Titis Ramawati SHMH selaku kuasa hukum Cik Maimunah mengatakan, pihak keluarga Cik Maimunah meminta kepada penegak hukum terutama pihak kejaksaan yang akan melakukan eksekusi agar lebih fair melihat lebih jeli perkara ini. Ditambah kondisi kesehatan Cik Maimunah yang tidak layak untuk dilakukan eksekusi penahanan. Cik Maimunah dilaporkan oleh Ratna Juwita atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah yang objeknya berada di Jalan Pertahanan Ujung RT 78 Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 seluas 6.000 hektar. Dalam perjalanannya, klaim antara kedua belah pihak tersebut berlangsung hingga meja hijau Pengadilan Negeri Palembang. Majelis hakim menjatuhkan vonis bebas kepada Cik Maimunah. Atas vonis bebas itu, pihak kejaksaan pun mengajukan kasasi pada tingkat Mahkamah Agung RI hingga menjatuhkan vonis 3 bulan pidana kepada Cik Maimunah. Fadli, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.